I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Halimatus Sadia dari Prodi PAI semester 6. Kepada yang terhormat Bapak M. Syarif MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Modern dalam Islam dan Hikmatut Tasri. Di sini saya akan menjawab soal UAS pemikiran modern dalam Islam. Jelaskan apa esensi pemikiran Muhammad Arqon mengenai kritik nalar Arab dan nalar Islam. Yang kedua, jelaskan apa esensi pemikiran Abed Al-Jabiri mengenai kritik nalar Arab dan nalar Islam. Muhammad Arqon adalah seorang cendekiawan Muslim asal Aljazair. Ia menyampaikan kritik yang mendalam terhadap nalar Arab dan nalar Islam yang dominan pada masanya. Pemikiran esensialnya mencakup beberapa aspek yang menyoroti tantangan dalam pemahaman agama yang tradisional dan menawarkan perspektif yang lebih kritis, kontekstual, dan inklusif. Berikut adalah penjelasan yang lebih panjang mengenai esensi pemikiran Muhammad Arqon. Yang pertama, kontekstualisasi pemahaman agama. Salah satu kontribusi utama Arqon adalah penekanannya pada pentingnya memahami agama dalam konteks historis, sosial, dan budaya. Ia percaya bahwa pemahaman agama tidak bisa dilepaskan dari realitas sejarah dan lingkungan sosial di mana teks-teks suci seperti Al-Quran muncul. Bagi Arqon, kontekstualisasi adalah kunci untuk memahami makna sebenarnya dari ajaran agama, menghindari pemahaman yang terpaku pada interpretasi harfiah dan dogmatis. Yang kedua adalah kritisisme terhadap tafsir tradisional. Arqon mengkritik tafsir tradisional Al-Quran yang seringkali menjadi dogmatik dan tidak memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih kontekstual dan kritis. Ia berpendapat bahwa pemahaman agama harus beradaptasi dengan perkembangan kontemporer dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran. Dalam menginterpretasikan Al-Quran, Arqon menganjurkan pendekatan yang lebih luas, mengambil kira perbedaan budaya dan konteks sejarah, serta mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pembentukan teks tersebut. Yang ketiga yaitu rasionalitas dan pluralisme. Arqon menegaskan pentingnya menggunakan metode kritis dan rasionalitas dalam memahami agama. Ia berpendapat bahwa nalar Islam harus melibatkan refleksi kritis, logika, dan pemikiran rasional. Arqon juga menekankan perlunya mengakui pluralisme dalam masyarakat Muslim, baik dalam konteks internal umat Islam maupun dalam hubungan dengan masyarakat dan budaya lain. Baginya, pluralisme merupakan sumber kekayaan intelektual yang dapat mendorong dialog antar agama dan toleransi. Yang keempat adalah pembaruan pemikiran. Salah satu inti dari pemikiran Arqon adalah perlunya memperbarui pemikiran Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Ia menegaskan bahwa pemahaman agama tidak boleh menjadi kaku dan terkait pada norma-norma masa lalu, tetapi harus dinamis dan responsif terhadap perubahan untuk memperbarui metode interpretasi dan membuka ruang bagi pemikiran yang inovatif dan kontekstual. Yang kelima adalah kebebasan berpikir dan pluralitas pendapat. Arqon menghargai kebebasan berpikir dan menentang pandangan yang terkekang oleh dogma atau otoritas tertentu. Ia mengusulkan perlu melibatkan dialog terbuka dan kritis di mana pemikiran beragam dan pluralitas pendapat dihormati. Bagi Arqon, kebebasan berpikir adalah hak asasi yang penting dan merupakan landasan bagi perkembangan intelektual dan kemajuan masyarakat. Ia berjuang untuk menghilangkan pemikiran yang terkekang oleh otoritas tunggal
dan memperjuangkan kebebasan keberagamaan dan kebebasan berpendapat sebagai prinsip yang fundamental dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif. Nah, secara keseluruhan esensi pemikiran Muhammad Arqon dalam kritik nalar Arab dan nalar Islam adalah mengusulkan pendekatan yang lebih kritis, kontekstual, dan inklusif dalam pemahaman agama. Ia menekankan perlunya kontekstual agama dan realitas sosial, budaya, dan sejarah, serta pentingnya kritisme terhadap interpretasi tradisional. Arqon menganjurkan penggunaan rasionalitas, pluralisme, dan pembaruan pemikiran sebagai landasan dalam penginterpretasian agama. Pemikirannya juga menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan pluralitas. Abed Al-Jabiri, seorang filsuf, teolog, dan kritikus sosial asal Maroko, juga mengajukan kritik yang penting terhadap nalar Arab dan nalar Islam yang dominan pada masanya. Esensi pemikirannya mencakup beberapa aspek yang menyoroti tantangan dalam pemahaman agama dan budaya Arab Islam, serta memberikan pandangan yang lebih kritis dan kontekstual. Berikut ini adalah penjelasan mengenai esensi pemikirannya. Yang pertama adalah pemahaman kontekstual. Abed Al-Jabiri menekankan pentingnya memahami agama dan budaya Arab Islam dalam konteks yang lebih luas. Ia menolak pandangan yang memandang agama sebagai intensitas monolitik yang terlepas dari konteks sejarah dan politik. Jabiri berargumen bahwa pemahaman agama harus mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan politik di mana agama tersebut berkembang. Yang kedua, hubungan agama, budaya, dan politik. Pemikiran Jabiri memperhatikan hubungan kompleks antar agama, budaya, dan politik. Ia mengkritik praktik-praktik yang menjadikan agama sebagai alat politik untuk mengendalikan dan menindas masyarakat. Jabiri menekankan perlunya memisahkan antara agama dan politik, serta memperjuangkan penghargaan terhadap pluralitas dan hak asasi manusia dengan konteks budaya Arab Islam. Yang ketiga, pemikiran kritis. Abed Al-Jabiri memperjuangkan pemikiran kritis dalam memahami agama dan budaya. Ia menolak pendekatan dogmatis dan tidak memberikan ruang bagi pemikiran yang bebas dan mandiri. Jabiri menekankan perlunya pertanyaan otoritas yang merangsang refleksi intelektual dalam pemahaman agama dan budaya dengan tujuan mencapai pembaruan dan kemajuan. Yang keempat adalah dialog antar budaya. Salah satu esensi pemikiran Jabiri adalah pentingnya dialog antar budaya. Ia mendorong pertukaran pemikiran dan pengalaman antara budaya Arab Islam dengan budaya lainnya. Jabiri melihat dialog antar budaya sebagai sarana untuk mengatasi stereotip, prasangka, dan saling memahami dengan lebih baik. Keadaan dan pembebasan. Yang kelima adalah keadaan dan pembebasan. Jabiri menganggap keadilan dan pembebasan sebagai prinsip fundamental dan pemikiran dan praktik agama. Ia menekankan pentingnya memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia dalam konteks budaya Arab Islam. Jabiri juga mengkritik ketidakadilan penindasan yang dilakukan dalam nama agama. Dalam pemikirannya yang kritis dan kontekstual, Abed Al-Jabiri berupaya untuk membuka ruang pemikiran yang lebih inklusif dan mengatasi kendala dari nalar Arab dan nalar Islam yang dominan pada masanya. Ia memperjuangkan kebebasan berpikir, pembaruan pemikiran, dialog antar budaya, dan keadilan sosial sebagai landasan bagi pemahaman yang lebih luas dan progresif terhadap agama dan budaya Arab Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word